Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Menteri. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. B. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Dan C. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara. Pasal 4, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum untuk kepentingan penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan atau perumahan. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Menteri dimaksud bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum. B. menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum. C.
menyusun rencana anggaran bantuan hukum. D. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dan E. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPR pada setiap akhir tahun anggaran. Pemberi bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. Syarat pemberi bantuan hukum dimaksud meliputi berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, C. Memiliki kantor atau sekretariat tetap, D. Memiliki pengurus, dan E. Memiliki program bantuan hukum. Pasal 9, pemberi bantuan hukum berhak A. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum. B. Melakukan pelayanan bantuan hukum. C. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. D. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. F. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara. Dan G. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. Pasal 10. Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk 1. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum. 2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut. 4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dan kelima, memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Pasal 11. Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikat baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan dan atau kode etik advokat. Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak 1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Kedua, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat. Dan ketiga, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan. Kemudian, penerima bantuan hukum wajib 1. Menyampaikan bukti, informasi, dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Kedua, membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat. Pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling kurang identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan. Kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Dan yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa dan atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Pasal 15, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pendanaan. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan kepada APBN. Selain APBN, sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 17, pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dimaksud dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 19, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dimaksud diatur dengan peraturan daerah. Larangan. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima dan atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum
dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Penjelasan undang-undang hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), pasal 16 dan pasal 22 dan pasal 26. ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Meski bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan pasal 1 Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya undang-undang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum ini. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam undang-undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang miskin atau kelompok orang miskin.